Hello everyone, so how are you doing? I hope everything is good. So for today we are going to learn about procedure tags. Okay, what is the purpose of the procedure tags? The purpose of the procedure tag is to tell the reader how to do or make something through a sequence of action or step. Jadi, procedure tags itu adalah teks yang memiliki tujuan di mana agar pembaca itu bisa mengerjakan atau membuat sesuatu sesuai dengan langkah-langkah yang tepat. Salah satu contohnya ada pada recipe. Recipe itu adalah resep. Jadi kita lihat di sana ada pancake recipe. The general structure of the procedure text is the first one is goal. Goal itu adalah maksud atau tujuan. Yang kedua, material or ingredients itu adalah materi, alat maupun bahan yang dibutuhkan. Method or step adalah metode atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Kita lihat lagi untuk pancake recipe ada tiga generic structure-nya. Yang pertama goal. Goal ada pada judulnya, ada pancake recipe. Jadi tujuannya adalah how to make the pancake recipe. Yang kedua adalah bagian ingredients atau bahannya. Di sana ada 1, 2, 3, 4, 5 ingredients that you need to make the pancake. And the last one is step and the method. There are 7 steps or method that you need and have you do to make the pancake recipe. Let's analyze the ingredients. Jadi kita akan menganalisa bahannya dulu. Kita dibantu dengan tabel, kita akan menganalisa bahan-bahannya. Ada amount, number, or amount or number, kind, thing, and action apply di sini. Jadi ada jumlah, jenis, bahannya, kemudian diapakan nanti itu bahannya. Kita lihat di amount atau number. Yang pertama yang dipakai bahannya adalah flour atau tepung. So the number you can put 100 grams. Kalian taruh di sini untuk amount atau number. Kinds adalah jenisnya. Jadi nanti di bahan yang pertama 100 grams plain flour, jadi tepung. Ya, jadi tepung itu the thing, not the plain, karena plain itu adalah jenis tepungnya. Kemudian action apply, jika tertera di sini cara pengolahan tepungnya atau diapakan itu bahan tepung, kalau ada you can put here. Tapi kalau tidak ada, tidak usah. For example ada sifted, mungkin diayak tepungnya. Kalau tidak ada tertera seperti itu pada ingredients, you don't need to put sifted on this column. Oke, dan seterusnya untuk menganalisa bahan yang lain, you can put an amount or number column and kind, thing sesuai dengan bahan yang diperlukan dalam pembuatan pancake tersebut. Berikutnya, let's analyze the step. Di sini ada conjunction, action, ingredients, place, time, manner, etc. Kemudian kita lihat conjunction. Conjunction adalah kata penghubung, menghubungkan antara satu step ke step berikutnya, bukan menghubungkan antara bahan satu dengan bahan yang dipakai berikutnya. Tapi langkahnya, kita lihat yang pertama, put the flour and milk into a bowl. Jadi put the action, because put itu berarti meletakkan. Apa yang diletakkan? Kita lihat bahannya flour and milk. Jadi bahannya kita taruh di kolom ingredients. Into a bowl. Jadi ada keterangan tempatnya. Jadi tempatnya di dalam mangkok. Berikutnya kita lihat step yang kedua, crack the eggs and add to the bowl. Jadi di sini ada langkah kedua, itu ada dua tahapan. Crack the eggs, jadi pecahkan telur, and jadi dia menghubungkan antara satu step dengan step yang lain. And add the eggs to the bowl. Oke, dan seterusnya. So you have to focus on the verb here. Jadi salah satu ciri daripada procedure text diawali dengan kata atau verb one, di mana dia bermaksud untuk memerintah kita atau kalimat perintah untuk memperjelas langkah-langkah yang kita harus lakukan untuk mencapai tujuan itu. Jadi kita lihat di sini sekilas ada put, crack, whisk, pour, cook.
Oke, di sini ada live, kemudian enjoy. Itu adalah salah satu action yang harus dilakukan sesuai urutannya untuk mencapai tujuan. Oke, selain resepi, di sini ada contoh how to search for available Wi-Fi network. Ini juga adalah salah satu contoh procedure text selain resepi. Jadi jangan berpikir bahwa resepi itu hanya resepi saja yang merupakan contoh dari procedure text. Ketika dalam soal kalian menemukan contoh yang lain tidak berupa resepi, you can analyze what kind of the text. Jadi kita bisa menganalisa apakah ada goalnya di sana. Di sini ada contohnya how to search for available Wi-Fi network, itu merupakan goal. Jadi bagaimana cara mencari jaringan Wi-Fi. And the material we can analyze here. Ada material, bahan yang diperlukan, ada smartphone dan koneksi internet Wi-Fi. Kemudian step. Oke, di sini juga ada stepnya. Ingat ada kata kerja di sana, kata perintah ya. For example, tap setting, ketuklah setting, tap Wi-Fi. Jadi kalian bisa melihat ciri-ciri daripada step. Jadi ada kalimat perintah. Oke, berikutnya kalau kalian juga menemukan contoh soal atau contoh teks berupa manual. Manual itu juga bisa jadi berupa seperti gambar berikut ini. Ada cara penggunaan sebuah produk. Jadi ada 5 di sini cara. Mungkin tidak seperti contoh sebelumnya bisa dianalisa dengan cepat. Yang di sini kita bagi menjadi 2. Ada part and method. Jadi bagian-bagian daripada produk ini. For example, unlock the back cover, release latch, and lift the back cover. Jadi bagian-bagian daripada handphone itu ada back cover, kemudian battery. Jadi tergantung daripada the manual. Jadi method di sini kita bisa menemukan 5 metode yang dipakai. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa procedure text di sana tidak hanya juga berupa recipe, bisa juga berupa manual. Jadi nanti kalau kalian ketemu dengan soal seperti itu, you can analyze the procedure text. That's enough for today. Thank you for your attention and see you next time.